Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim asma'in. Amma ba'd. Semangat pagi. Iya, luar biasa anak-anakku. Ya, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu berbahagia. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, setelah kemarin kita membahas tentang iman kepada qada dan qadar, kita masih tetap materinya tentang iman qada dan qadar, namun yang kemarin kita membahas tentang pengertian tentang qada dan qadar, kemudian tentang dalil-dalil qada dan qadar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang takdir dan macam-macam takdir. Ada sebuah pengantar ya, yang Anda harus ketahui berkaitan dengan takdir. Dan ada beberapa perangkat tentang takdir. Takdir, ya, ada beberapa pemikiran. Yang pertama adalah dari paham Jabariyah. Paham Jabariyah ini paham yang sangat ekstrim, yang mengatakan bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauan sendiri, tapi perbuatan yang dilaksanakan atas dirinya atau dipaksakan oleh dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian paham yang kedua adalah paham Qadariyah. Jadi ini berpendapat bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendak sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Jadi segala sesuatunya manusia punya peran menurut pendapat ini. Kemudian ada paham yang ketiga, yaitu paham Asy'ariyah. Di sini mereka berpaham bahwa manusia ditempatkan pada posisi yang lemah. Ia diibaratkan sebagai seorang anak kecil yang tidak memiliki pilihan dalam hidup. Dan aliran ini lebih dekat dengan paham Jabariyah, bahwa segala sesuatunya adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dirubah. Selanjutnya, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, ada beberapa pembagian takdir. Ya. Yang pertama adalah takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram ialah qada dan qadar yang tidak dapat untuk dielakkan. Dan ini pasti terjadi pada diri manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, yang kita tidak pernah punya kesempatan untuk memilihnya. Ketentuan Allah ini terhadap makhluk yang tidak bisa diubah lagi, contohnya adalah tentang kematian. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya, tiadalah satu bencana pun yang menimpa bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami ciptakan. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini takdir mubram, ini adalah takdir yang dimana manusia tidak pernah bisa memilih atau tertutupnya pilihan. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq adalah qada dan qadar yang bergantung kepada ikhtiar seseorang atau usaha menurut kemampuan yang ada pada manusia, dan takdir yang bisa diubah, ini namanya. Nah, dalam kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk bisa memilih sebagai pilihan hidup. Ini namanya takdir mu'allaq. Adapun pembagian dari takdir mubram adalah yang pertama, kelahiran. Kedua, kematian. Ketiga, jodoh. Keempat, kiamat. Dari empat ini jelas ini adalah takdir mubram, yaitu takdir yang tidak akan pernah bisa kita tolak atau kita bisa minta. Misalnya lahir, kita minta tanggal sekian,
mau dilahirkan tidak bisa. Dan ketika kematian juga, oh kita tidak mau mati, tidak bisa. Nah, demikian jodoh, oh saya tidak mau jodohnya dengan ini, Allah sudah tentukan. Dan kiamat itu adalah akan terjadi. Dan semuanya ini kita manusia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati, lahir, jodoh, kiamat. Selanjutnya qadar atau takdir mu'allaq. Apa aja? Yang pertama adalah kepintaran, kedua kebodohan, ketiga neraka, keempat surga, dan yang lain sakit dan yang lainnya. Kepintaran, kebodohan adalah takdir yang bisa diusahakan. Seseorang mau berusaha, maka mau belajar, maka dia akan pintar. Tapi ketika seorang yang malas, maka dia akan bodoh. Seseorang bisa masuk neraka karena dia melanggar aturan. Seseorang akan masuk surga ketika dia berusaha untuk berbuat baik. Dan seseorang yang sakit, sakitnya di sini bukan akan sakitnya, tapi sakitnya parah atau tidak parah. Maka dia berusaha untuk sehat, insya Allah sakitnya tidak akan parah. Nah, ini adalah sebagai takdir mu'allaq. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah apabila orang itu tidak ada keinginan untuk merubah. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, inilah wilayah yang dikuasai manusia. Manusia yang bebas berbuat, bebas menggunakan kadar yang diciptakan Allah pada benda-benda dan pada diri manusia sebagai kebutuhan jasmani nurani. Maka Allah berikan petunjuk. Aku tunjukkan kepadanya dua jalan, baik atau buruk. Ketika dia buruk, yaitu orang yang selalu melanggar aturan-aturan Allah. Ketika dia baik, maka berbuat baik itu adalah mengikuti perintah-perintah Allah. Dan semua itu akan dipertanggungjawabkan dengan yang dinamakan hisab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapat surga atau dia akan dapat neraka. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, ketika iman kepada qada-qadaran adalah hal yang wajib, karena iman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Ya. Ketika iman kepada qada dan qadar, iman artinya percaya, yakin, dan mengamalkan. Percaya akan adanya yang Allah berikan, akan adanya takdir, dan yakin bahwa semuanya tidak bisa ditolak. Mengamalkan adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikhtiar untuk menyongsong qada dan qadar. Dan tidak lepas dari itu, maka kita harus ikhtiar. Kemudian bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang beriman yang pertama yaitu menyadari dan meyakini bahwa segala apa yang diperoleh dan dialami manusia baik berupa nikmat ataupun musibah pada hakikatnya merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang beriman kepada takdir akan menyadari bahwa ia tidak mengetahui apa yang akan menimpa dirinya, apakah bencana ataukah nikmat. Nah, semuanya itu adalah yang harus diterima dan harus kita serahkan. Ketika sesuatu yang baik, bersyukurlah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Ketika itu sesuatu yang tidak baik, maka ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban manusia, ya, di mana ketika seorang yang beriman kepada qadar, maka ia akan berikhtiar mengupayakan sesuatu itu mendapatkan yang terbaik sebagai kadar. Ya, kadar ketika seorang akan kayanya kaya yang berkah. Nah, ketika tidak kaya ataupun sudah kaya, maka berserahlah dirilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
agar memperoleh nikmat dan terhindar dari bencana. Sebab ketika sesuatu itu nikmat, itu dari Allah. Ketika itu bencana, itu dari Allah. Bisakah kita menerima bahwa itu adalah kehendak Allah yang sempurna? Selanjutnya yang keempat adalah menghindari tumbuhnya sikap fatalisme atau fatalis atau ajaran yang mengharuskan berserah diri, ya, dan tidak usah memikirkan hal-hal yang lain atau tidak usah berikhtiar. Ini adalah pemikiran yang sangat salah, karena tadi sudah tahu bahwa adanya takdir mu'allaq dan adanya takdir mutlak. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, ada suatu kisah. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabatnya berada dalam perjalanan menuju suatu daerah untuk mengadakan inspeksi. Beliau mendapat laporan bahwa di daerah yang akan dikunjungi sedang terjangkit penyakit taun atau sampar, wabah yang sangat menular. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapat laporan tersebut, beliau dan rombongan memutuskan untuk kembali ke Madinah. Salah seorang sahabat, Abu Ubaidah bin Zarar radhiyallahu bertanya, "Wahai Khalifah, mengapa Tuhan lari dari takdir Allah?" Khalifah menjawab, "Betul, kita lari dari takdir Allah dan menuju takdir yang lain." Ada kisah yang lain, ya, dialami juga oleh hal ini oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau sedang duduk menyandar pada sebuah tembok yang ternyata rapuh, lalu beliau pindah ke tempat yang lain. Sahabatnya bertanya, "Apakah Anda mau lari dari takdir Allah?" Ali menjawab, "Rubuhnya tembok, berjangkitnya penyakit adalah hukum Allah. Apabila seorang tidak menghindarinya, maka ia akan mendapatkan bahayanya. Itulah yang dinamakan takdir. Dan apabila ia menghindar dan luput dari bahayanya, itu juga disebut takdir." Bukankah Tuhan telah menganugerahkan manusia untuk bisa memilih yang baik dan yang buruk untuk kita lakukan sebagai sesuatu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, selanjutnya adalah silahkan Anda disucikan, ya, dari materi yang sudah saya sampaikan. Coba Anda mengevaluasi apa saja sih kewajiban beriman kepada qada dan qadar, apa yang harus kita lakukan. Kemudian coba analisis dari macam-macam takdir yang ada. Bagaimana mensikapi takdir yang dua. Kemudian coba Anda bisa memilih untuk bisa membuat contoh, misalnya macam-macam takdir dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat bekerja, selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.